Makana Muhammadun aba akhadim rijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Inilah satu ayat, padahal terlalu banyak bahwa lakot manallah al mu'min ba'atsa fihim rasul lakot ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qad ja'akum rasul fi anfusikum wa min ummatin ula khalafiha nadhiron wa min ummatin khalafiha imam mubin. Ayat-ayat itu terlalu banyak bahwa sungguh di antara kamu itu ada rasul, sungguh di antara kamu ada nadhiron, sungguh di antara kamu itu ada walian mursida, sungguh bahkan ada ayat yang sangat-sangat lengkap dan tidak hanya satu. Laqad manallah alal mu'min ba'atsa fihim rasulan alaihim ayati wa yuzakim anfusihim, sampai disebut 3 kali saking gregetane Gusti Allah. Itu disebut 3 kali. Anfusihim, di antara nyawa-nyawamu dhewe, alaihim ing atasmu dhewe sak zaman dengan kamu. Anfusihim alaihim ing atase kamu, anfusihim di antara nyawamu sendiri, dari kelompokmu sendiri, di zamanmu sendiri, kowe pat satu daratan dan bisa kamu temui bertatap muka. Itu sampai disebut laqad manallahu alal mu'min idz ba'atsa fihim rasulan alaihim ala ing atase kamu, atasnya mereka, anfusihim. Jadi laqad manallahu alal mu'min idz ba'atsa fihim itu ya fihim itu lokal, satu lokasi, itu namanya fihim, gampangannya kan gitu. 1 jam, 1 tempat, bisa tatap muka. Ini ayat loh ya, fihim. Tapi selalu terulang setiap kali para nabi. Ada yang muncul, setelahnya ditolak, muncul, setelahnya ditolak, muncul, setelahnya ditolak. Dengan bahasa yang sama, nggak ada lagi Rasul, nggak ada lagi wakil resmi Tuhan, nggak ada lagi imam mubin, nggak ada lagi imam nyata, nggak ada lagi imam zaman, nggak ada nadhiron, nggak ada nadhiron. Itu terus terulang dan terulang. Dan Nabi Muhammad saat mengangkat ayat mirijalikum walakin Rasulullah wa khotamun nabi, akibat khotam dimaknai tutupan, itu jan celoko gara-gara khotam. Jadi tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad, karena ini diterjemahkan apa nek jane nyambung buka toh. Sungguh bahwa Muhammad itu karena keadaan di keberadaannya, makana bahwa keadaannya Muhammad. Kalau saya ngulas Muhammad itu beda dengan Ahmad Mustafa, beda dengan Ki Seto gitu ya, akan beda. Pada saat dikatakan makana Muhammadun aba akhadam rijalikum, kalau makna Muhammad itu fungsi, tugas, dan kewajiban keberadaan beliau sebagai cahaya Tuhan, sebagai fungsi ruhiyah, bukan fisik. Jadi kalau kita surat Al-Musulillah Muhammad, itu maknanya adalah cahaya Tuhan, maknanya adalah keberadaan beliau sebagai pembawa risalah, bukan sebagai Bapak Fatimah, bukan sebagai putranya Siti Aminah. Nggak ada kaitannya kalau disebut Muhammad. Makanya makana Muhammadun aba akhadi mirjalikum,
bahwa sungguh dengan sebenarnya bahwa Muhammad itu sekali-kali sama sekali bukan keluarga, bukan bapakmu, bukan anakmu, bukan pamanmu, bukan ponaanmu, bukan adikmu, bukan dulurmu. Maka Muhammad keberadaannya bukan sebagai saudara daging kulit akadim rijalikum di antara kamu. Siapa yang mengaku sebagai saudaranya pasti bohong. Apalagi anak keturunannya ngaku anak keturunannya bohong. Kan begitu tergampangannya ayat ini. Apa meneh disembah-sembah wong ayate ki ngene kok. Dadi ngaku keturunane wong ayate dudu bapakmu Muhammad kowe. Ora bapak, ora anak. Terus kowe ngaku keturunane. Kowe nyilakane wong akeh. Maka Muhammadun aba ahadi mirjalikum, bukan saudara, bukan bapak, bukan anak dari seseorang di antara kamu. Akan tetapi mutlak keberadaannya itu adalah sang pembawa risalah yang menjadikan manusia supaya berada di dalam cahaya, supaya manusia dapat memancarkan terang cahaya Tuhan, sehingga dia berjalan dalam terangnya Tuhan, di jalan Tuhan, menuju kepada Tuhan, sehingga dia hidup itu adalah mengetahui dengan pasti, dengan jelas tentang perilaku surgawi. Dan keberadaannya ini dia membawa risalah wa khotaman nabiyyin. Nah, ini kan dia kehadirannya itu membawa risalah supaya orang berada di dalam cahaya. Wa nabiyyin apa? Wa khotamu nabiyyin, dan penutup nabi. Nyambung enggak? Keberadaannya itu sebagai pembawa risalah yang menjadikan manusia terang, wa khotaman nabi, dan keberadaannya sebagai pengesah, pelegal, supaya manusia memiliki ilmu kenabian, supaya dalam cahaya baru nyambung, benar? Keberadaannya pembawa risalah, maka fungsi dia khotamu nabiyyin. Mana khotam itu setempel, surat ki nek ganek setempele ora sah. Itu jenenge surat palsu. Mana khotam itu pengesah, pelegal. Nek arep daftar ning nggone perguruan tinggi bara SMA, terus golek ijazahnya di copy, terus baru moro di sekolah, golek kepala sekolah, kemudian di apa jenenge legalisir. Jadi khotam itu maknanya legalisir, legalisir sebagai yang hak wenang dan sah. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu semuanya fungsinya khotamu nabiyyin, tamaman rasul, penyempurna risalah. Makanya wakanallah, maka keadaan situasi lahir dan batinnya itu menyatu dengan Allah, dan tiap-tiap segala sesuatu itu ada harus dengan ilmunya, ilmu Tuhan. Aliman, dengan sebenar-benarnya ilmu. Nyambung kan? Muga-muga gedhe gak nesu sing ngene pondok.
Sing marai iki ngene lho. Nek nesu ki enggak gelem tabayun. Padahal tabayun itu tidak sekedar muakkad, wajib. Pada saat seseorang itu kowe prasangka daripada hatimu najis akibat prasangka, maka kamu harus ada keberanian datang untuk konfirmasi kepada yang bersangkutan supaya enggak prasangka. Tapi kan masalahnya menungso itu kecenderungannya nyaman dengan prasangka. Sesuatu situasi yang enak itu prasangka. Wes. Prasangka karo wong itu jan nyampleng. Kayak sate dibakar ping 20. Maksudku ki nek dibakar sepisan kan enak apa meneh 20. Maksudku ki ngono enak banget gitu loh. Padahal nek wis 20 sing dipangan iku mesti garek sodone. Dan ayat juga sangat jelas usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'ata amaru alaikum abdun bla 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 panjang wis bahasa bebas wae wong ya enek. Saudara kita sing reno-reno ini ya. Jadi usikum bitaqwa, jadilah manusia-manusia yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sih kalimatnya usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'a wa ta'atu, apa sih? Definisi takwa itu, definisi takwa. Quran itu sebenarnya definisi takwa itu sudah sangat jelas, sudah sangat konkret, sudah sangat detail. Tapi menungso itu kurang lega. Gawe definisi dhewe sing justru nggak jelas. Sing dunia ini setiap kali Jumatan ini loh. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gak jelas toh. Gak jelas gitu loh. Tapi kowe kan ya nyaman-nyaman wae. Saya gak jelas. Padahal Quran itu wis jelas banget. Injil, Taurat jelas banget. Bhagavad Gita di nggone Kuantrin 41 jelas banget. Takwa itu gimana? Jelas banget. Di Dhamma gue ada wong Buddha, jelas banget. Di Hibrin gue ada wong Yahudi, jelas banget. Di Islam, di gue Quran, jelas banget. Tapi bahasa disepakati jadi malah ora jelas. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus akhirnya mitati sing larangan sing di sing perintah sing ngendi kan gitu kan. Akhirnya gawe kesepakatan perintah ki berarti sholat, poso kan gitu kan. Kan gitu. Quran sudah jelas banget untuk menjadi takwa itu. Sampai bukaan ayat ini ada kalimat la raiba fihi. Siapa orang yang bertakwa dipastikan tidak di dalam keraguan hidup dan dirinya tidak ragu sebagai manusia, dirinya tidak ragu di dunia, dirinya tidak ragu memproses kembali kepada Tuhan, dirinya tidak ragu karena mengenal akhirat, dirinya tidak ragu walaupun dunia, tapi dia sudah ngicipi akhirat. Itu enggak ragu. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun. Saat kapan? Saat ahadiyat keberadaan Tuhan telah ditampakkan, telah dikenali. Hanya dengan kenal maka kita berbicara paham. Hanya dengan kenal kita berbicara mengerti. Dengan kita paham, dengan kita mengenal, berarti kita mengerti perihal. Metode itu hanya kenal.
Wong nek ra kenal gak iso paham. Enek po ora kenal paham? Enek. Ya, sadurunge wit teko kene ngono memang. Enggak kenal muni ngerti, kowe podo itu sama saja kowe duwe motor rusak kan gitu kan, mbok gawa ndek bengkel ditulise ahli bongkar tanpa pasang. Mas saged bongkar, saged, kan keliru pertanyaanmu. Sing bengkelnya salah enggak? Enggak. Bang pertanyaanmu memang sakit bongkar pak? Sakit, kan gitu. Kan enggak takok sakit masang. Yang banyak manusia itu pinter bongkar, tapi gak roh pasang. Tapi itu ulama. Bengkel emang lo maksudnya, engko salah paham engko. Bengkel emang lo, iki perkorone di bengkel mau kan gitu. Nah, engko salah paham. Aku gak maksud ngono, gak maksud ngono. Ngelokne wae gak maksud. Akhirnya mergo menerima bongkar nggak menerima pasang, judek, akhirnya rapat, akhirnya konspirasi, akhirnya babul masail, ya tetap gak jadi. Tukaran ya akhirnya itu di negara Konoha. Itu pada saat kita berbicara tentang, berarti kalau para nabi, para rasul itu sebenarnya tidak pernah mendeklarasikan diri pembawa agama, nggak pernah. Keberadaan beliau bukan sebagai pembawa agama. Ini saja kan sudah tidak tepat. Nabi Muhammad membawa agama Islam, Nabi Isa membawa agama Kristen, Nabi Musa membawa agama Yahudi, kan gitu ya. Nabi Ibrahim membawa agama Abraham atau agama entah itu Majusi atau Zoroaster gitu ya. Zoroaster itu Nabi Soleh. Kemudian jadi mereka itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan membawa agama, semuanya sama, yakni sebagai cahaya Tuhan membangunkan orang-orang yang tertidur, menyalakan lilin-lilin yang telah padam, menggantai baterai yang telah habis, nyetrum listrik sing agine wis do sowat. Jadi para nabi rasul itu sebenarnya itu loh. Jadi mbah awakmu rumangsa sowak pogak kan gitu. Kalau nggak sadar sowak, ya nggak nyala. Bener kan? Disimpan ya padahal sowak.
Maka ayatnya itu sangat-sangat jelas. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama ja'ahum umat rusulah kadzabu fataba'ana ba'duhum ba'dun. Jadi satu keniscayaan bahwa risalah kami itu pasti dibawa oleh Rasul supaya manusia itu dapat melihat, dapat berjalan di kebenaran dan berada di dalam kebenaran supaya dapat memancarkan cahaya kebenaran. Dan tsumma arsalna, dan keberadaannya rasul-rasul kami ini rusulana tatro, sambung kait mengikat, tidak pernah terputus dan tanpa jeda di antara para rasul-rasul itu, tidak pernah berhenti sedetik pun. Yang mengatakan bahwa rasul itu ada masanya, ada jedanya, itu hanya karena pemahaman manusia dan jin. Kulu maja'a ummah rusulah kadzabuh, tapi banyak manusia itu selalu mengingkari, kadzabuh, selalu tidak menerima, selalu mendustakan keberadaannya Rasul yang akan melanjutkan Rasul sebelumnya. Macam ummah rusulah kadzabuh fataba'na ba'dum, akibatnya mereka mengikuti gaya, pola dan stylenya setan dan jin, bahkan menjadi iblis. Ba'duhum ba'dun, saling kait mengikat, ikut mengikuti, berikut memperikutkan di antara mereka. Wal janahum ahadits, mereka saling berbicara, mereka saling berembuk untuk menutupi kebenaran-kebenaran yang seharusnya mereka buka kebenaran itu. Fatabina ila qaumi la yu'minun, mereka lah orang-orang yang jauh dari keimanan walaupun tampak seperti orang iman. Nah, gitu. In anta ila nadhiron, sungguh setiap kamu pasti menemui kamu, kan gitu kan. In anta, setiap dari kamu pasti menemui kamunya Rasul. Kenapa saya ulang begini? Anta itu mukotob, anta itu ada pada depan, gitu. Setiap dari kamu pasti menemui kamu, pasti menemui Rasul. Ila nadhiron, tidak ada kamu di antara kamu itu dipastikan pasti ada nadhiron, pasti ada pembimbing umat yang mengetahui persis jalan kembali pulang kepada Tuhannya. Inna arsalnaka bil haq wa basyira wa nadhira, pasti sampai ditekankan, diulang. Rasul itu pasti ada yang hak, ada yang menang, ada yang sah. Bil haq basyiron, nyoto, fakta, ada pada depan, bisa dipegang, bisa didengarkan, bisa salaman, bisa pandeng-pandengan, iso mbok nih ya kena. Depan-depan lah. Wanadhiron. Sebab wa imin umatin ulahuna, tidak ada umat yang menjalani hidup dipastikan tidak ada umat yang tanpa nadhiron. Tidak ada, pasti ada. Jadi, tapi inilah sebuah kehidupan